Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lulu Lusiantoro SE MSc PhD selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Fikri dari SEM 88A Konsentrasi Operation Kampus UGM Jakarta. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Penyebab Ekses dan Block Stock pada PT XYZ Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi peran utama persediaan yang merupakan aset penting yang mendukung kelancaran produksi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Seperti yang terlihat pada grafik, pengelolaan persediaan menjadi lebih kompleks karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Ada juga faktor lainnya yaitu permintaan pelanggan yang bervariasi. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan pengendalian persediaan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan material, efisiensi operasional, dan penggunaan modal kerja. Seperti yang kita bisa lihat pada grafik, persentase ekses dan box stock EBS PT XYZ Indonesia selama periode 2022-2025 selalu berada di atas target perusahaan yaitu 5%, menunjukkan belum optimalnya pengelolaan persediaan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan penghapusan persediaan yang berdampak langsung pada penurunan laba bersih, menjual persediaan di bawah harga pasar, menanggung biaya pengerjaan ulang atau rework, serta mengeluarkan biaya pembuangan apabila persediaan tersebut sudah tidak dapat diproses kembali. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor penyebab utama EBS serta strategi untuk menurunkannya sesuai target perusahaan. Pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah faktor apa saja yang secara dominan berkontribusi terhadap tingginya persentase dan nilai EBS pada PT XYZ Indonesia selama periode 2022-2025. Kemudian yang kedua adalah apa strategi pengelolaan persediaan yang dapat dilakukan untuk menekan EBS pada PT XYZ Indonesia sehingga dapat mencapai target persediaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis penyebab utama terjadinya excess stock dan block stock di PT XYZ Indonesia, juga untuk menganalisis dan merumuskan tindakan manajemen yang dapat mengurangi excess dan block stock. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dalam pengembangan kajian pengelolaan persediaan, excess dan block stock, strategi operasi, dan rantai pasok pada perusahaan manufaktur. Dan juga dapat menjadi informasi yang objektif bagi manajemen PT XYZ Indonesia dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan persediaan yang saat ini diterapkan. Penelitian dilaksanakan pada unit operasional perusahaan PT XYZ Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data internal perusahaan yang diperoleh dari sistem informasi SAP yang diterapkan oleh PT XYZ Indonesia. Untuk landasan teori, saya menggunakan definisi ASCM Dictionary 2025, di mana excess stock merujuk pada kondisi di mana tingkat persediaan melebihi kebutuhan aktual perusahaan dalam periode tertentu, sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap proses produksi maupun pemenuhan permintaan. Sedangkan menurut definisi dari SAP, block stock didefinisikan sebagai jenis persediaan yang tersedia secara fisik tapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional karena kendala tertentu, seperti masalah kualitas, perubahan spesifikasi, status infeksi, masa kadaluarsa, atau pengembalian barang oleh pelanggan. Focus Group Discussion pertama kali diperkenalkan oleh R.K. Merton pada tahun 1956. Emma Bell juga menjelaskan konsep focus group discussion di mana beberapa orang diajak ke sebuah forum diskusi mengenai suatu masalah yang dipimpin oleh seorang moderator sebagai bagian dari teknik penelitian kualitatif. Analisis masalah atau root cause analysis adalah cara atau teknik untuk menelaah apa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi serta siapa yang terlibat, yang bertujuan untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi.
Seperti yang dijelaskan oleh Juran dan Godfrey, diagram Ishikawa dibuat dengan menuliskan masalah yang ingin diinvestigasi pada bagian kepala panah di sebelah kanan, kemudian ditambahkan berbagai penyebab potensial pada bagian sirip panah untuk melengkapi diagram tersebut. Selanjutnya digunakan juga analisis Pareto yang didasarkan pada teori bahwa mayoritas masalah merupakan hasil dari beberapa kontributor utama penyebab. Teori berikutnya adalah ABC analisis. Dalam penerapannya pada persediaan, biasanya ditemukan bahwa hubungan antara persentase jumlah barang dengan persentase nilai penggunaan tahunan mengikuti pola yang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, sekitar 20% dari total barang mencakup sekitar 80% dari total nilai penggunaan. Kelompok B, sekitar 30% dari total barang mencakup sekitar 15% dari total nilai penggunaan. Kelompok C, sekitar 50% dari total barang mencakup sekitar 5% dari total nilai penggunaan. Kemudian analisis XYZ. Ivanov menyatakan bahwa nilai moneter dari barang bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengklasifikasikan bahan. Kriteria lainnya adalah membagi inventaris menjadi 3 kelas berdasarkan pola permintaan yang berbeda. Yang pertama, kelas X, permintaan yang konstan dan tidak berubah. Yang kedua adalah kelas Y, permintaan yang tidak konstan namun juga tidak sporadis atau permintaan fluktuatif. Yang ketiga adalah kelas Z, permintaan yang sporadis atau sangat fluktuatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Ada 2 jenis data yang digunakan, yaitu yang pertama data primer yang didapatkan dari hasil focus group discussion. Yang kedua adalah data sekunder yang berasal dari SAP. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan diagram Ishikawa untuk mendapatkan faktor penyebab terjadinya EBS. Berikut adalah profil perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Nama perusahaan PT XYZ Indonesia, produk powder coating, lokasi berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Powder coating digunakan untuk pengecatan kusen pintu dan jendela aluminium, rak, mobil, furnitur, perangkat elektronik seperti kulkas, megafon, dan mesin cuci. Focus group discussion pada penelitian ini terdiri dari 6 partisipan, yaitu teknologi manager dengan pengalaman kerja 22 tahun, business manager dengan pengalaman kerja 20 tahun, purchasing manager dengan pengalaman kerja 14 tahun, production and planning inventory control leader atau PPIC leader dengan pengalaman kerja 10 tahun, quality leader dengan pengalaman kerja 21 tahun, production leader dengan pengalaman kerja 10 tahun. FGD dilaksanakan dengan menampilkan daftar persediaan EBS. Kemudian partisipan menelusuri data transaksi dari masing-masing EBS, menelusuri dokumen-dokumen lain seperti catatan keluhan pelanggan dan data pengembalian pelanggan. Partisipan kemudian mendiskusikan penyebab EBS dengan menggunakan daftar pertanyaan. Jawaban-jawaban dari partisipan FGD dicatat secara langsung. Jawaban-jawaban tersebut kemudian dimasukkan peneliti ke dalam diagram Ishikawa. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar diagram Ishikawa, faktor penyebab EBS untuk kategori material disebabkan oleh barang dikembalikan oleh pelanggan, bahan baku tidak bisa dilanjutkan penggunaannya, bahan baku sudah tidak digunakan lagi, atau produk yang tidak jadi dibeli. Untuk kategori manusia, disebabkan oleh kesalahan input data oleh planner, penambahan material yang terlalu banyak, atau karyawan yang tidak mengerti EBS. Untuk kategori metode, disebabkan oleh forecast yang tidak akurat, pembelian dan pembuatan produk berlebih, produk masih dalam tahap uji coba, atau excess inventory yang tidak terlihat di sistem.
Untuk kategori pelanggan, disebabkan oleh pelanggan menunda pembayaran, pelanggan mengalihkan pesanan ke negara lain, atau pelanggan tidak bisa memberikan forecast. Hasil dari diagram Ishikawa tadi kemudian dikelompokkan lagi dan dianalisis menggunakan analisis Pareto. Dari analisis Pareto ini didapatkan 4 faktor dominan penyebab EBS, yaitu ketidakakuratan forecast, pembelian bahan baku dan pembuatan produk berlebih, produk dikembalikan pelanggan, dan diskontinuitas penggunaan material. Untuk menentukan strategi pencegahan terbentuknya EBS digunakan metode brainstorming. Rawlinson menjelaskan brainstorming adalah sebuah cara untuk mendapatkan ide-ide dari sekelompok orang dalam waktu yang singkat. Setiap faktor penyebab terjadinya EBS didiskusikan dalam FGD untuk merumuskan strategi pencegahannya. Selanjutnya, berbagai usulan strategi pencegahan dikelompokkan dan dibandingkan dengan teori yang berasal dari buku referensi serta jurnal-jurnal pendukung. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa EBS disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakakuratan forecast, pembelian bahan baku dan pembuatan produk berlebih, produk dikembalikan oleh pelanggan, diskontinuitas penggunaan material, kondisi bisnis pelanggan, visibilitas persediaan excess stock, bahan baku tidak bisa dilanjutkan penggunaannya, produk dalam tahap uji coba, produk tidak jadi dibeli oleh pelanggan, dan kesalahan entry data pembelian. Untuk strategi pencegahan EBS di masa mendatang, akan dilakukan perbaikan akurasi forecast dengan cara memilih forecasting support system yang tepat, melaksanakan structured analogous forecast, menerapkan analisis XYZ, dan juga melaksanakan sales and operation planning meeting secara reguler. Kemudian penerapan economic order quantity dan vendor managed inventory, memperbaiki kualitas dan proses produksi dengan metode Six Sigma, pengendalian kontinuitas material substitusi, pemantauan pelanggan yang berisiko, pelatihan karyawan, penerapan supplier quality management, perbaikan visibilitas excess stock, perbaikan metode peluncuran dan uji coba produk baru kepada pelanggan. Penelitian ini mempunyai keterbatasan di mana penelitian ini hanya mengambil 10 sampel persediaan dengan nilai EBS tertinggi setiap tahun 2022-2025. Dengan demikian masih ada kemungkinan penyebab EBS lainnya yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model permintaan yang tepat untuk mencegah terjadinya EBS. Yang kedua, melanjutkan penelitian penyebab EBS dari persediaan di luar sampel penelitian ini. Demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan banyak terima kasih.